yang akan membahas tentang tanaman perkebunan kakao yang ada di Indonesia. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang sejarah, perkembangan, dan juga bidang agribisnis dari tanaman kakao. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma Veronica Nirmako. Saya Jerry Anggara yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengundang nanti teman-teman kita yang sudah melakukan perjalanan ke Museum Perkebunan Indonesia 1. Gimana aja sih keseruan mereka selama di perjalanan dan apa-apa aja yang ada di dalam Museum Perkebunan Indonesia. Pasti banyak dong ya, ada sejarahnya juga ya. Pasti. Kan juga pada saat ini komoditi kakao itu menjadi salah satu komoditi tanaman perkebunan yang paling banyak ya diminati oleh masyarakat karena harganya juga yang semakin naik gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita panggilkan teman-teman kita yang sudah melakukan perjalanan ke Museum Perkebunan 1. Ayo. Selamat datang nih kami ucapkan kepada teman-teman nih yang sudah melakukan perjalanan menuju Museum Perkebunan Indonesia 1. Boleh dong perkenalan diri dulu biar kawan-kawan yang lain juga pada kenal. Dimulai dari sebelah kiri saya. Halo, perkenalkan nama saya Efrem Romualdus Fungkir. Hai Bang Efrem. Dan perkenalkan, nama saya Dian Aulia. Halo Kak Dian. Perkenalkan, nama saya Mona Mastari Sitola. Halo Hai, Kak Kak Mona. Hai. Mereka nama saya Muhammad Farhan Firdaus. Hai Bang Farhan. Perkenalkan nama saya Putra Yoga. Hai Bang Alvin. Nah, jadi sebelum mulai podcast kali ini, pasti ada cerita di balik perjalanan untuk menuju ke Museum Perkebunan 1. Jadi kakak-kakak atau abang bisa menceritakan bagaimana perjalanan dari Purbalingga Medan ke Museum Perkebunan 1. Nah, jadi perjalanan kami dari Purbalingga Medan ke Museum 1 itu ya kami dari Purbalingga itu berangkatnya sekitar jam 9 pagi. Nah, kami di situ transportasi kami kan menggunakan Grab dan harga transportasinya juga lumayan mahal, cuman tidak terlalu terasa karena kami kan banyak jadi bisa patungan gitu kan. Nah, jadi sepanjang perjalanan dari Purbalingga ke Museum 1 itu perjalanan lumayan macet. Ditambah juga karena memang ada kegiatan yang MTQ dari wali kota Medan. Terus panjang perjalanan itu juga agak bingung karena perjalanannya kayak nggak pernah dilalui sebelumnya. Nah, ternyata pas sudah sampai tujuannya kayak ternyata tempatnya di sini gitu. Seru juga ya perjalanan orang kakak-kakak sama abang-abang ini. Dan itu kalau kita perginya bareng-bareng itu pasti akan seru. Juga kita lihat dari ongkos, kita bisa patungan dibandingkan kita harus bayar sendiri ya Kak. Nah, untuk kondisi di dalam museum sendiri gimana nih Bang? Boleh nggak diceritain? Lengkap nggak, worth nggak gitu? Nah, jadi untuk worth atau enggak itu menurut saya itu worth sekali ya untuk kita pelajar atau mahasiswa yang mengetahui sejarah-sejarah komoditi perkebunan. Nah, tapi untuk masuk ke museum terdapat tarif dari pihak museum yaitu 10.000 per orang. Nah, tapi pihak museum juga memberikan kita souvenir berupa teh bebutong dari Simalungun kalau nggak salah ya. Nah, jadi untuk pertama untuk dalam kondisi museum sendiri, ruangan pertama itu terdapat sejarah-sejarah awal masuknya perkebunan yang dari era prakolonial atau kolonial sampai sekarang. Nah, selanjutnya pada lantai bawah itu juga terdapat beberapa komoditi-komoditi yang terbesar di Indonesia termasuk kopi, kakao, teh, tembakau, dan kelapa sawit. Nah, disitu dijelaskan semuanya bagaimana masuknya komoditi tersebut ke Indonesia. Nah, selanjutnya pada lantai 2 itu terdapat menjelaskan tentang kelapa sawit seluruhnya. Seluruh ruangan itu menjelaskan kelapa sawit. Jadi lebih detailnya di lantai 2, tapi itu khusus untuk komoditi sawit. Murah banget dong ya. Iya. Dan juga untuk tarif 10.000 itu udah murah banget. Buat dulu di sana karena kan di sana udah banyak sekali dipajang nih sejarah perkebunan dan juga tadi diceritakan udah biasanya lebih banyak kelapa sawit ya. Ya sama Indonesia juga terbesar di dunia ya Bang.
bangsa di Kabupaten Minahasa, yaitu Sulawesi Utara. Kakao ini berasal dari hutan tropis yang dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah pada bagian utara. Selanjutnya pada tahun 1825 sampai 1828 Indonesia mulai mengekspor kakao ke berbagai negara, mencapai dengan puluhan ton gitu. Pada 1880 percobaan penanaman kakao itu berawal Pulau Jawa, yaitu pada Pulau Jawa, yaitu pada Jawa Tengah dan Jawa, terutama di perkebunan kopi yang sudah terkena penyakit karang. Nah, inilah awal mula perkembangan dari perkebunan kakao di Indonesia. Nah, sebenarnya itu kan pasti ada perkembangan gitu. Perkembangan itu apa saja perkembangan dalam perkebunan kakao? Perkembangan perkebunan kakao Indonesia itu yang dimana berawal dari pada era kolonial, yaitu pada tahun atau abad ke kakao menjadi salah satu komoditas ekspor terbaik pada zaman Belanda, teh dan karet. Selanjutnya pada tahun 1910 luas areal perkebunan itu sampai dengan 100.000 hektar dengan hasilnya mencapai 7.000 ton. Dan pada tahun 1930 Indonesia menjadi pengekspor kakao terbesar ketiga setelah Ghana dan Pantai Gading. Kemudian pada pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1960, kakao mengalami penurunan gitu, karena kakao ini mengalami penyakit dan hama seperti vascular will disease. Kemudian pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan penelitian untuk menemukan varietas yang tahan terhadap penyakit ini. Selanjutnya pada tahun 1980, fluktuasi harga kakao yang menyebabkan pasar di internasional ini menerima dari perkebunan kakao tersebut. Kemudian pada tahun 1990-an, krisis ekonomi global berdampak pada penurunan permintaan dari kakao. Dan yang terakhir itu pada tahun 2000-an hingga sekarang, produksi kakao kembali meningkat dan Indonesia kembali menjadi salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia. Ternyata sejarah perkebunan kakao ini sangat lebih mengesankan ya teman-teman. Selanjutnya Dan kita lihat juga dari sisi perkembangannya ya, udah dari ada masa penurunan dan sekarang masa peningkatan lagi ya, sehingga sekarang Indonesia juga menjadi salah satu penghasil kakao terbesar di dunia juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Bang Fatlan, bagaimana nih Bang potensi ekonomi dari pengembangan komoditi agribisnis komoditi kakao nih Indonesia bagi petani produsen, masyarakat sekitar dan ekonomi daerah? Boleh nih Bang diceritakan? Nah, jadi potensi dan pengembangan agribisnis pada tanaman kakao itu sangat besar potensinya. Apalagi sama-sama kita ketahui komoditi kakao termasuk komoditi unggulan di Indonesia. Jadi juga sama kita ketahui masyarakat Indonesia atau dunia juga sangat banyak peminat coklat saat ini kan. Itu termasuk minuman yang disukai oleh masyarakat seluruh dunia. Nah, jadi potensi dan pengembangan agribisnis pada tanaman kakao itu sangat besar potensinya. Apalagi untuk meningkatkan ekonomi petani, masyarakat lokal, produsen dan ekonomi daerah. Dengan memperkuat rantai pasokan, meningkatkan kualitas produksi dan memanfaatkan teknologi yang tepat. Jadi untuk selain itu promosi dan produk lokal dapat meningkatkan juga ekonomi daerah. Perkembangan ini komoditi kakao ini tentunya teknologi ya Bang, dimana sekarang kan semuanya serba teknologi juga ya. Jadi kita harus untuk perkembangan zaman juga dengan kita melakukan budidaya menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini. Nah, selain dari potensi ekonomi yang telah dibicarakan oleh Bang Fatlan, pasti setelahnya itu ada peluang dan tantangan dalam pengembangan agribisnis komoditi
harga penjualan kakao itu relatif stabil. Dan selanjutnya ada dari varietas yang unggul dan tahan dari serangan penyakit dan hama. Dan yang terakhir ada peluang usaha peluang usaha kakao itu terbuka lebar. Dan untuk tantangannya sendiri itu dari produktivitas lahan. Nah, banyak lahan yang seharusnya digunakan untuk perkebunan digunakan masyarakat untuk membangun pemukiman warga. Nah, itu yang menyebabkan lahan untuk komoditi kakao itu menjadi sempit. Selanjutnya dari hama tanaman. Nah, di dalam komoditi kakao banyak hama tanaman yang menyerang tanaman kakao sehingga produksi dari tanaman kakao menjadi lebih sedikit lah, bisa dibilang begitu. Nah, selanjutnya ada penanganan pasca panen belum optimal. Nah, kita ketahui bahwa para petani kakao banyak yang belum mengetahui bagaimana cara panen komoditi kakao, dikarenakan banyak dari petani kakao itu yang belum mendapatkan ilmu tentang cara panen buah kakao. Selanjutnya ada keterbatasan SDM. Nah, yang sudah saya katakan bahwa petani itu banyak petani yang belum mendapatkan ilmu tentang panen buah kakao. Nah, di sini juga terdapat keterbatasan SDM dikarenakan banyak petani yang memilih untuk menjadi petani komoditi lain seperti petani kelapa sawit, petani kopi dibandingkan dengan petani kakao. Selanjutnya ada fluktuasi harga. Kenapa saya menyebutkan fluktuasi harga? Dikarenakan ketika kita menjual buah kakao kering, harganya menjadi lebih mahal daripada kita menjual buah kakao basah. Itu yang menjadi tantangan sendiri bagi para petani kakao. Selanjutnya ada perubahan iklim. Yang kita ketahui bahwa iklim atau cuaca di Indonesia ini tidak bisa dipantau, tidak bisa diketahui dengan jelas. Kadang bisa hujan, kadang bisa panas. Nah, itu yang menyebabkan produksi dari buah kakao jadi tidak maksimal. Ternyata tantangan itu sangat besar ya dampaknya untuk kita, untuk mahasiswa serta juga petani-petani yang juga yang sedang mengembangkan produk kakao. Ternyata di balik peluangnya harga kakao yang stabil, ternyata terdapat tantangan juga nih guys, tentang bahwasanya terjadi fluktuasi harga ya. Karena kan harga kakao itu dipengaruhi oleh kekeringan dari biji kakao itu tersendiri ya. Dan juga para petani juga masih kurang pengetahuan tentang pengolahan, budidaya maupun panen sampai ke pasca panen komoditi kakao. Makanya kita sebagai anak jurusan pertanian dan perkebunan harus gercep untuk memberikan pengetahuan kepada petani-petani di luar sana, karena kan sama-sama kita ketahui bahwasanya petani sekarang itu berumur dari sekitar 40 sampai 50 tahun gitu. Jarang kita jumpai petani itu anak-anak muda yang kuat gitu kan, yang pengetahuannya juga lebih banyak dibandingkan orang-orang tua kita sekarang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya lemparkan nih kepada Kak Dian. Untuk ada nggak sih Kak permasalahan dan harapan petani dan stakeholder dalam mendukung agribisnis komoditi kakao? Mungkin permasalahan dan harapan para petani dalam mendukung agribisnis komoditi dalam kakao itu permasalahan yang sering dihadapi, yaitu seperti meliputi harga yang fluktuatif, yaitu harga yang tidak stabil atau sering berubah-ubah. Lalu ada juga tentang serangan hama dan penyakit, akses keterbatasan terhadap teknologi dan pendidikan pertanian, serta kurangnya infrastruktur seperti jalan dan irigasi yang baik. Namun harapan petani yaitu
mereka mungkin bisa mendapatkan harga yang stabil dan adil, bantuan dalam mengatasi masalah pertanian, akses lebih baik terhadap teknologi dan pendidikan, dan serta membangun infrastruktur yang memadai, dan mereka dapat meningkatkan hasil produksi kakao tersebut. Nah, ternyata agak mirip ya tantangan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh petani, yaitu terjadi fluktuasi harga, pendidikan yang kurang, gitu, dan penggunaan teknologi juga yang kurang, gitu. Jadi harapannya yaitu kepada pemerintah juga dapat memadai kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh petani pada saat ini. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Mona, pasti ada rekomendasi untuk pengembangan agribisnis komoditi perkebunan kakao dalam waktu panjang. Apa saja sih rekomendasi? Nah, jadi rekomendasi untuk pengembangan agribisnis itu, agribisnis kakao itu yaitu ada peningkatan produktivitas kakao dan dengan cara memanfaatkan lahan, kebijakan pemerintahan dan akses pasar serta memperkuat kelembaban pertanian. Nah, dan kemudian itu ada penataan distribusi kakao melalui program peningkatan dan pemetaan sistem pemasaran dari tingkat petani hingga eksportir. Nah, kemudian ada juga peningkatan inovasi petani melalui pemberdayaan kelompok tani dan juga penyuluhan dan pelatihan terutama pada sektor budidaya. Nah, di situ juga ada pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit. Dan selanjutnya juga meningkatkan penggunaan bibit kakao unggul, permajaan tanaman atau sambung samping dengan bersertifikat untuk tanaman yang sudah tua. Dan juga penguatan dan perluasan pola kemitraan antara petani dan pengusaha, dan juga memperkuat kelembapan petani berupa organisasi kelompok dan organisasi agribisnis. Di situ juga dikatakan perkataan area perkebunan kakao, mengoptimalisasikan peran penyuluh dan proses pengembangan komoditi kakao, dan juga membuat kebijakan ketersediaan pupuk bersubsidi. Dan kemudian membuat kebijakan ketersediaan bibit tanaman kakao bersertifikat, mengintroduksi pembuatan pupuk organik dan pupuk kompos, dan mengintroduksi pengendalian hama terpadu. Ternyata rekomendasi ini sangat penting yang dilakukan agar dalam pemeliharaan tanaman perkebunan kakao ini bisa menjadi layak digunakan atau lebih diutamakan pada sebelumnya. Nah, di beberapa rekomendasi yang disebutkan oleh Kak Mona tadi ada yang namanya tadi pemanfaatan lahan ya Kak. Misalnya kan sekarang sama-sama kita ketahui bahwasanya lahan Indonesia itu semakin menyempit ya, banyak lahan-lahan pertanian yang dipakai untuk dijadikan sebagai perumahan, dan juga penggunaan varietas unggul itu sangat berpengaruh terhadap produksi kakao. Dan juga tak lupa juga ada pelatihan dan juga penyuluhan oleh petani-petani kepada petani-petani yang ada di desa untuk menambah pengetahuan mereka. Seperti itu ya Kak Mona. Nah, untuk orang kakak-kakak dan abang-abang sendiri tertarik gak nih untuk melakukan budidaya tanaman kakao? Setelah kita bahas tantangannya, peluangnya, permasalahannya yang pernah dihadapi gitu, untuk Bang Efrem sendiri tertarik gak nih? Tertarik sih. Oh, kok bisa tertarik? Alasannya apa nih? Dikarenakan saya sudah mengetahui bagaimana cara memanennya, apa saja yang kurangnya, jadi saya bisa menutupinya itu dengan cara mengevaluasinya dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya dari orang lain. Jadi saya yakin bisa membuat ataupun menjadi petani kakao yang lebih baik lagi. Untuk orang kakak yang lain setuju nggak nih? Atau suka nggak nih melakukan budidaya kakao? Kalau saya sih setuju, kenapa? Karena harga kakao itu kan semakin lama semakin tinggi ya teman-teman. Jadi harganya pun juga lebih menguntungkan. Jadi ada niatan untuk menanam kakao untuk kedepannya. Gitu. Tapi kalau kita lihat untuk saat sekarang itu sangat sedikit ya orang melakukan budidaya tanaman kakao. Makanya itu semua tergantung dari kita, anak-anak petani sekarang, anak-anak perkebunan sekarang. Marilah kita wujudkan petani yang lebih berkelanjutan untuk kedepannya.
Nah mungkin segini dulu ya podcast kita untuk kali ini. Udah banyak juga nih yang udah kita bahas di sini, mulai dari sejarah tanaman kakao, tantangannya, peluangnya, ancamannya. Nah iya, nah satu lagi nih, kalau kita dalam melakukan budidaya kakao itu biasanya bibit yang kita gunakan itu adalah bibit sambung ya, antara batang bawah dan batang atas gitu. Udah banyak juga ya ilmu yang udah kita sampaikan nih kepada teman-teman. Semoga ilmu yang kita paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa perkebunan. Dan juga gak cuma didengarkan aja ya, tapi juga diterapkan ya kakak-kakak. Nah, mungkin ini akhir dari podcast kami. Saya Jerry Anggara, Dan saya Emma Ferentina Baho. selaku yang memandu acara dari mulai tadi sampai kini selesai. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini penutupnya? Gimana? Nah, Kami dari kelompok 4 telah saya Jerry Anggara. Dan saya Emma Ferentina. Kami Mulai dari situ, mulai dari awal mungkin sekian podcast pada hari ini. Baru saya Firman Ferdiana. Kita mau bilang langsung mulai juga. Kami selaku Nanti assalamualaikum ya Pak. yang memandu podcast pada kali ini akan undur diri. Saya Iman Baho, Saya Jerry Jerry Anggara. Ayo undur diri. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah seperti haters gitu. Dadahnya bareng ya, dadah seperti haters. Kami selaku dari pemandu podcast dari awal sampai akhir. Saya Emma Ferentina Baho. Saya Jerry Anggara. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.